Shalom, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama kami di sini di Gereja Misi Injili Indonesia Jemaat Philadelphia Surabaya. Hari ini 15 Agustus kita kembali bertemu beribadah bersama. Mari kita naikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu teduh bersama. Saya yakin Bapak Ibu Saudara saat ini sudah siap di rumah masing-masing dengan tubuh yang segar dan sehat, sudah wangi, sudah mandi semua. Mari kita bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kita bersama-sama bersukacita, bersyukur, dan menyembah Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Saya rindu kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Biar musik mengalun, mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua kita, Bapak Ibu yang ada di rumah, kita naikkan ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Mengucap syukur untuk hari yang baru ini, hari yang Tuhan berikan, tubuh yang segar dan sehat. Terima kasih. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus. Karena Engkau yang menebus kami, Engkau yang memberikan kami kehidupan. Terima kasih Engkau bangunkan kami kembali Bapa pada pagi hari ini dengan tubuh yang segar dan sehat. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari yang baru Tuhan berikan kepada kami Bapa. Untuk semangat dan sukacita. Bahkan kami mengucap syukur anugerah-Mu dan rahmat-Mu. Dan kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu untuk dilaut oleh kebenaran firman. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Kami rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Pujian hormat bagi anak Allah, karena selamat sempurna dalam darahnya. Haleluya.
haleluya, puji Tuhan, haleluya, gema, haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 31 ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama kembali mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Baik, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kini kita akan mendengarkan warta gereja pada minggu pagi hari ini, tanggal 15 Agustus 2021, dan kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Pertama adalah jadwal pelayanan kategorial hari ini, minggu tanggal 15 Agustus. Ada ibadah sekolah minggu, batita, kecil, kemudian ada juga ibadah kelas besar. Ada ibadah tunas remaja pukul 10, kemudian ada juga ibadah nanti sore, persekutuan guru-guru sekolah minggu pukul 18.00 yang akan dilayani oleh firman Tuhan, Evangelis Haryana Evariani, Liturgos Kakak Clara Toisuta, doa syafaat Kak Emona Sinulingga. Lusa, Selasa 17 Agustus, ada ibadah gabungan pemuda remaja sewilayah 11 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Rapar. Kemudian Kamis tanggal 19 Agustus, ada ibadah gabungan persekutuan komisi perempuan sewilayah 11 yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Mawar Simanjuntak. Sabtu 21 Agustus, ada doa pagi untuk majelis para pelayan dan semua pengurus komisi pukul 5 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yafet S. Mandiangan MTH. Minggu depan tanggal 22 Agustus pukul 19.00 ada ibadah persekutuan dewasa muda. Berikutnya ada jemaat yang berulang tahun. Majelis Jemaat GMII Philadelphia Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang namanya tercantum di bawah ini. Hari ini tanggal 15 Agustus ada Bapak Hendrawan Bibisono. Kemudian besok tanggal 16 Agustus ada Saudara Moses Korano dan Bapak Timotius Subendi. 17 Agustus ada Saudara Deon Christian, 18 Agustus Ibu Ruth Agustina Sinulingga, 19 Agustus Saudari Greti Lady Adria, 20 Agustus Ibu Alicia Ferani Mulyoko, 21 Agustus ada 4 orang, Bapak Karisma Giri, Bapak Muji Suyitno, anak Ernest Gabriel Christoph,
dan Bapak Girdi Vegatus Hamenda. Firman Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun, oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Pengkhotbah 11 ayat 8. Berbahagialah kita semua yang menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati dan yang mau merenungkan dan melakukan setiap hari. Amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara bisa melihat pokok-pokok doa kita yang sudah tertera di layar. Kita bersama-sama mengucap syukur. Yang pertama bersama-sama bersyukur atas berkat rohani dan jasmani dan bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia. Berikutnya ada permohonan doa. Kaum pria mendoakan anak-anak yang sekolah secara online, juga untuk mendoakan pelayan ibadah raya, ibadah kategorial yang dilaksanakan secara online, mohon Tuhan memimpin. Untuk kaum wanita, mendoakan tenaga medis yang berada di garda terdepan dalam melayani pasien COVID-19, kemudian mendoakan juga gembala, jemaat, majelis, dan seluruh pengurus komisi, mohon Tuhan memberikan sukacita, kesehatan, kekuatan. Nanti ada beberapa poin yang akan saya doakan. Nanti kita akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan, kita naikkan pujian ini. Dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus mari kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat yang lanjut usia Bapa. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan Bapa. Semuanya berikan Bapa kekuatan di masa tua mereka Tuhan Yesus. Biar mereka terus mendapatkan sukacita di masa tua mereka dan biar terus mereka berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk jemaat yang sakit juga Tuhan, Kau berikan kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Bahkan kami mengucap syukur di tengah pandemi yang maha dahsyat ini Bapa. Kami tetap melihat tangan Tuhan terus menopang hidup kami, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur Bapa. Kami menyerahkan juga pada pagi hari ini Bapak untuk gembala kami, Bapak Pendeta Yafet Esmandiangan MTH, yang akan memberikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau terus urapi hamba-Mu ini Bapak. Di dalam pelayanannya Bapak, Engkau jadikan lebih heran lagi Bapak. Dan biarlah melalui pelayanan hamba-Mu ini semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kami menyerahkan sungguh-sungguh Pak Yafet beserta Bu Vince dan anak-anak Bapak. Di dalam keseharian, di dalam melayani Tuhan Bapak. Kiranya Engkau terus berikan kesehatan, semangat dan sukacita Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sekali lagi mengucap syukur menyerahkan untuk semua jemaat-jemaat lansia, tetap Tuhan tolong di masa tua mereka biarlah mereka terus melihat kebaikan Tuhan. Bahkan jemaat yang sakit juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa syafaat kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memuji Tuhan, mari saya undang kita semua untuk bersama-sama bermazmur bagi nama Tuhan. Kita akan sama-sama membuka Mazmur 34 ayat 1 sampai dengan 9. Ada 9 ayat kita akan membaca bersama-sama. Saya undang kita semua bangkit berdiri, yang di rumah juga bangkit berdiri. Mazmur 34 ayat 1 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Ayat terakhir, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin Bapak Ibu. Tetap dalam posisi berdiri, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Saya suka ayat ini, kenapa Tuhan bilang kecaplah. Karena banyak orang yang tidak bisa merasakan begitu baiknya Tuhan, karena dia belum mengecap, dia belum merasakan dan menikmati kasih setia Tuhan. Dia hanya melihat, mendengar, kemudian dia bilang Tuhan tidak baik. Dia belum mengecap, merasakan. Mari kita naikkan pujiannya bersama-sama sambil kita mengecap betapa baiknya Tuhan buat hidup kita sampai dengan hari ini. Katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi kita katakan ya, kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku,
Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin, puji nama Tuhan. Saya yakin kita semua diberkati dan kita siap untuk mengecap dan merasakan semua kebaikan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan dilaut oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kita akan mempersiapkan hati kita sama-sama untuk siap masuk dalam firman Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, siapkan hati kita. Saya rindu kita naikkan pujian ini. Mari kita agungkan Tuhan. Katakan besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Katakan Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia namamu. Katakan sekali lagi, besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Katakan Raja atas segala bangsa, Raja segala bangsa, amin. Yang Maha Kuasa, mulia namamu. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita agungkan Tuhan kita. Kita puji Dia, kita tinggikan Dia. Karena Allah kita Allah yang suka dipuji. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menggantungkan Engkau di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya Engkau yang layak menerima setiap puji-pujian kami, penyembahan kami. Agung dan besar karya-Mu Tuhan Yesus. Tiada Allah seperti Engkau Bapa yang begitu memelihara kami dengan sempurna. Memelihara kami seperti biji mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan masuk dalam firman Tuhan. Kami sungguh-sungguh rindu dilaut oleh kebenaran firman Tuhan Bapa. Mari Bapa, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah untuk kami. Karena kami sudah siap untuk mendengar sabda Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berfirman. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Saudara kita semua bangkit berdiri.
Rohul Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirman. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami sungguh ingin menikmati sabda Tuhan, firman Tuhan. Karena berbahagialah orang yang sukacita dengan sukacita melakukan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu kami mohon kepadamu, biarlah Roh-Mu yang kudus menyingkapkan rahasia firman-Mu, kebenaran-Mu untuk kami lagi pada pagi hari ini. Supaya kami mengerti dan kami dikuatkan oleh Tuhan, dipimpin, dituntun oleh Tuhan, untuk mengaplikasikannya, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami secara tepat. Terima kasih banyak Bapa, tinggikan diri-Mu atas pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, persilahkan duduk. Mari kita membuka firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-25 sampai pasal 5 ayat yang kedua. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai Efesus pasal 5 ayat 2. Silakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku mengikuti di dalam Alkitab masing-masing. Dan saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian, Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 5 ayat 2. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pasal 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya, sampai demikian jauh pembacaan kita pagi ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, dan mari kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita terdapat dalam Mazmur pasal 34 tadi, ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nah, yang saya mengerti dari tema kita pada pagi hari ini merupakan kalimat ajakan atau seruan ya, kepada para pembaca firman Tuhan untuk merasakan
untuk menikmati, untuk mengalami, dan untuk melihat, untuk menyaksikan, ya, dan memperhatikan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dalam Mazmur pasal yang ke-34 firman Tuhan itu menyatakan karena kebaikan Tuhan itulah maka Daud selalu memuji Tuhan. Dan kalau kita lihat apa saja sih kebaikan Tuhan, kita singgung sebentar ya, kita lihat sebentar tadi Mazmur pasal yang ke-34 tadi. Ada beberapa kebaikan Tuhan yang ditulis oleh Daud, sehingga Daud itu menyerukan atau mengajak kita semua untuk ayo kecap, ayo lihat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu dinyatakan dalam ayat 5 ya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Bukankah ini kebaikan Tuhan? Lalu ayat yang ke-7, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ini kebaikan-kebaikan Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Lalu ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Memang kita mengalami pergumulan, memang kita mengalami tantangan. Tapi jangan lupa bahwa malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bahkan sampai ayat yang ke-10, 11, ya, itu dikatakan juga ayat 10 dan 11, takutlah akan Tuhan hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ya. Tidak akan berkekurangan. Ayat 11, singa-singa muda beranak kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Singa-singa muda itu biasanya tidak mengalami kekurangan, karena tidak sulit untuk mencari mangsa. Tapi seandainya pun singa-singa muda itu tidak dapat mangsa, orang yang takut akan Tuhan itu terpelihara. Ya kan? Semakin dapat melihat kita ya perbandingan antara pemeliharaan Tuhan dengan hidup yang dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi melalui tema kita pada pagi hari ini, Tuhan ingin kita selalu bersyukur. Tuhan ingin kita selalu bersukacita di dalam Dia. Sebab memang Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan dapat kita rasakan, dapat kita alami, dan dapat kita lihat, dapat kita saksikan dalam hidup kita atau dalam kehidupan semua orang percaya. Nah, kelemahan manusia itu adalah seringkali melupakan kebaikan Tuhan. Atau dia sukses, dia juga lupa bahwa kesuksesannya dia itu karena kebaikan Tuhan. Atau juga dia dalam pergumulan. Seringkali pergumulan dan kesusahan itu seperti menutup semua kebaikan Tuhan yang sebenarnya sudah dia rasakan atau yang masih disediakan oleh Tuhan. Manusia kadang-kadang kurang merenungkan, lalu merasakan kebaikan Tuhan, sehingga sulit bersyukur, sulit bersukacita, sulit bisa berbagi, karena dia sendiri merasa Tuhan tidak berbuat baik banyak kepada dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka seruan ini untuk kita semua, untuk ya saya yang berkhotbah juga, untuk kita semua. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau kita melihat firman Tuhan dalam surat Paulus, kita kembali ke Efesus. Mari kita lihat Efesus pasal 4 ya. Kalau kita melihat surat Efesus ini, sesungguhnya Rasul Paulus itu telah mencatat kebaikan-kebaikan Tuhan yang seharusnya dapat dikecap oleh setiap orang percaya. Sehingga sanggup membuat orang percaya itu selalu bersyukur, selalu bersukacita. Mari kita lihat Efesus pasal 1 ya. Kita lihat beberapa kebaikan Tuhan yang sangat mendasar, yang pergumulan seberat apapun seharusnya tidak bisa membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan itu. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga. Tuhan mengaruniakan segala berkat rohani kepada kita.
anak-anaknya. Lalu di dalam ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bapak Ibu, Allah memilih kita bukan kebetulan, tapi Dia memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Betapa baiknya Tuhan itu. Lalu ayat 5, Dia menentukan kita juga menjadi anak-anaknya. Karena hanya anak-anaknya yang dapat menyebut Dia Bapa. Hanya anak-anaknya yang mewarisi janji-janjinya. Hanya anak-anaknya yang dapat masuk ke rumahnya. Ya. Kalau yang bukan anak tidak boleh masuk rumah. Hanya anak yang boleh masuk rumah Bapa. Ya. Karena itu menjadi anak-anak Tuhan itu adalah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Yang seharusnya pergumulan seberat apapun tidak bisa menghalangi, menghilangkan untuk kita mengucap syukur selalu kepada Dia. Ayat 7, Dia menebus kita. Efesus pasal 1 ayat 7. Dia menebus kita. Kita beroleh penebusan, pengampunan dosa dari Dia. Mazmur pasal 32 dikatakan bahwa orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang diampuni dosanya. Hidup dalam dosa atau hidup dengan beban dosa itu sangat melelahkan. Jadi berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Banyak sekali kebaikan Tuhan. Bahkan ayat 11 sampai ayat 13 Tuhan menyediakan tempat kita di sorga. Dia menyediakan bagian kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan yang seharusnya kita kecap, yang seharusnya kita lihat, ya, dan itu membuat kita dapat terus bersyukur. Jadi kalau kita merenungkan tema kita ini sangat penting Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur jika kita semua mampu bersyukur, selalu bersyukur dan bersukacita dalam kehidupan kita sampai hari ini. Namun mungkin ada di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara yang tidak lagi dapat bersukacita, yang tidak dapat lagi mengucap syukur karena pergumulan-pergumulan. Seakan-akan Tuhan membuang dan meninggalkan saudara. Tadi pagi kami dalam persekutuan bersama dengan majelis dan komisi membaca Mazmur pasal 31. Saya sangat senang sekali Mazmur 31 itu ayat 23. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Ayat ini sangat relevan dalam kehidupan kita. Sama dengan semua firman Tuhan. Selalu relevan. Dan kita kadang-kadang, kenapa saya bilang relevan? Karena kadang-kadang kita dalam kebingungan kita kadang-kadang bisa menyangka bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita. Dalam pergumulan-pergumulan, kesulitan, jalan buntu, dan kita bingung, dan kita kadang-kadang menuduh Tuhan bahwa Tuhan membuang kita. Bahwa seolah-olah hanya doa kita yang tidak dijawab oleh Tuhan. Doa semua orang dijawab, hanya doaku, hanya doa keluargaku yang tidak dijawab oleh Tuhan. Kadang-kadang kita bisa berpikir seperti itu. Tapi ayat itu mengatakan, tetapi sesungguhnya Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar teriakan kita minta tolong kepadanya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema ini penting sekali. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kita kadang-kadang berpikir seperti pandemi ini kan bisa saja semua orang juga berpikir bahwa Tuhan sepertinya tidak mendengarkan doa kita. Ada berapa juta orang yang berdoa. Bahkan seluruh dunia berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan itu baik, amin. Apapun yang saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara dan Saudariku alami, Tuhan itu selalu baik. Dia tidak pernah berubah. Kalau kita tidak berdosa saja, ketika kita berdosa saja, Dia telah menderita bagi kita. Dia telah disalib bagi kita. Bahkan Dia disalib sampai mati bagi kita. Masakan ketika kita berseru kepadanya, ketika kita percaya kepadanya, Dia tidak mendengarkan kita. Kebaikannya tidak ada taranya. Apalagi ketika kita bersandar dan hanya percaya kepadanya. Maka mari kecap, rasakan, mari lihat kebaikan-kebaikan Tuhan.
Nah, kalau Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 itu Rasul Paulus menyatakan kebaikan Tuhan yang seharusnya kita kecap dan kita lihat, maka Efesus pasal 4 ayat 25 sampai pasal 5 ayat 2, firman Tuhan ini mau memberitahukan kepada kita sebuah rahasia yang penting di bawah tema kita pada hari ini, yaitu bagaimana seorang dapat mengecap, bagaimana seorang dapat sungguh-sungguh melihat dengan jelas betapa baiknya Tuhan itu. Ya. Dengan kebaikan Tuhan itu kita dapat selalu bersyukur. Nah, sekarang yang pertama kita lihat dulu Bapak Ibu, penghalang untuk mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Penghalang untuk mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca ayat 17 sampai ayat 19 dari Efesus pasal 4. Penghalang untuk mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Ada beberapa penghalang. Di sini dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ada beberapa penghalang sehingga banyak orang tidak dapat melihat atau mengecap kebaikan Tuhan. Yang pertama itu adalah orang memiliki pikiran yang sia-sia dan tidak mengenal Allah. Ya. Ayat 17 tadi. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Bagaimana Anda dapat menikmati, mengecap, melihat kebaikan Tuhan kalau Anda tidak mengenal Tuhan? Ya. Kalau kita mengenal Dia sebagai Allah yang maha kuasa, Allah pencipta, Allah yang maha kasih, maka kita mudah untuk dapat melihat kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau saudara tidak mengenal Tuhan, dan inilah yang dialami oleh mereka yang pikirannya sia-sia. Ini penghalang Bapak Ibu. Banyak sekali kebaikan Tuhan. Beberapa nyanyian berkata, walau 1000 lidah kita mau mengatakan kebaikan Tuhan itu pun belum cukup. Ya. Karena baik sekali Tuhan itu. Luar biasa baiknya dalam kehidupan kita. Tapi mengapa banyak orang sulit bersyukur, sulit bersukacita, sulit melakukan firman Tuhan karena dia berpikir Tuhan jahat, Tuhan tidak adil, Tuhan begini dan Tuhan begitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Anda tidak mengenal Tuhan, sulit melihat kebaikan Tuhan. Sulit untuk mengecap kebaikan Tuhan. Yang kedua apa? Ayat yang ke-18. Tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Pengertiannya gelap. Orang yang tidak punya persekutuan dengan Tuhan, pikirannya gelap, pengertiannya gelap. Sehingga sulit mengecap, sulit melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Penghalang yang ketiga apa? Penghalang yang ketiga, perasaan yang tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu. Orang yang hidup dengan hawa nafsu. Orang yang hidup hanya menuruti keinginan daging akan sulit merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka penghalang ini kita lewatkan ya cepat-cepat Bapak Ibu, karena saya rindu kita tidak punya penghalang ini dalam hidup kita. Ya. Karena semua ini akan menghalangi seorang untuk melihat kebaikan Tuhan. Orang-orang seperti ini sangat sulit untuk berbuat baik kepada Tuhan, juga berbuat baik kepada sesama. Ya bagaimana dia membagikan kebaikan Tuhan kalau dia sendiri tidak merasakan kebaikan Tuhan. Dia belum mengalami kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah. Yang kedua, sekarang yang kedua, itu tadi penghalang. Ya. Kedua, pijakan kita untuk dapat mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Pijakan kita, dasar kita untuk melihat kebaikan Tuhan. Mari kita lihat ayat 20b, dikatakan demikian. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ketika kita hidup dalam kehidupan yang lama, sulit kan bersyukur. Sulit kan datang pada Tuhan dengan sukacita. Ya kan? Kenapa? Karena kita belum belajar tentang Yesus.
Begitu kita belajar tentang Yesus, maka Tuhan menyingkapkan semua kebaikannya, sehingga kita dapat melihat, merasakan, mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan. Belajar mengenal Kristus. Karena itu Paulus membedakan antara orang sebelumnya, itu yang tadi ada penghalang-penghalang itu, ayat 17, 18, 19. Dia sekarang membedakan dengan ayat 20b, 21, 22, 23, 24. Ya. Itu berbeda sekali. Jadi dia mulai dengan pijakan itu. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita telah belajar mengenal Kristus, ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Jadi kebenaran itu bukan hanya diajarkan oleh Kristus, tapi Yesus memberikan contoh. Yesus memberikan teladan bagaimana hidup yang benar itu. Jadi kita sendiri sudah melihat melalui kebenaran firman Tuhan bahwa seperti inilah kehidupan yang baik dan benar sesuai yang diinginkan oleh Bapa, yaitu hidup seperti Kristus. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pijakan kita supaya kita dapat melihat, dapat mengecap kebaikan Tuhan, dapat melihat kebaikan Tuhan. Yang pertama adalah belajar mengenal Tuhan, belajar mengenal Kristus. Kalau tadi kan penghalangi pertama itu kan karena tidak mengenal Allah. Maka sekarang kita belajar. Bapak Ibu pasti sudah belajar ya, sehingga tidak ada penghalang. Yang kedua adalah meneladani Kristus. Meneladani Kristus. Menerima pengajaran yang benar melalui pengajaran Kristus dan hidup Kristus. Dan yang ketiga, diperbaharui roh dan pikiran. Ayat yang ke-23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Roh dan pikiran kita harus diperbaharui. Sehingga kita dapat melihat kebaikan, dapat merasakan, mengecap kebaikan Tuhan. Saya tidak usah lama-lama di situ karena ini yang paling penting. Yang ketiga yaitu rahasia mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang agar dapat sungguh-sungguh mengecap dan dapat melihat kebaikan Tuhan? Yang pertama, tinggalkan perbuatan dosa. Yang kedua, membuang dosa, akui dosa, dan membuang dosa yang ada di dalam diri kita. Dan yang ketiga, menjadi penurut Allah. Yang pertama, Bapak Ibu, rahasia untuk mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan adalah tinggalkan perbuatan dosa. Berhenti hidup dalam dosa. Berhenti hidup dalam kebiasaan berdosa. Berhenti. Ya, saya berbicara begini karena kita punya Tuhan Yesus yang sudah mati untuk dosa dan sudah bangkit menang atas dosa dan maut. Kalau tidak ada Yesus, setengah mati pun kita tidak akan bisa menang atas dosa. Tapi karena Yesus, maka kita bisa menang atas dosa. Kita bisa menolak dosa, kita bisa mengatakan tidak terhadap bujuk rayu iblis atau kenikmatan dosa. Ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Tinggalkan dosa, kebohongan, dusta, tinggalkan. Dan kita harus berkata benar. Ayat 26, 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kelemahan banyak orang, kelemahan kita semua. Seringkali kita marah sambil berbuat dosa. Sampai berbuat dosa. Kadang-kadang amarah kita tidak kunjung padam. Biarpun matahari sudah terbenam. Dan kadang-kala tanpa sadar kita memberikan kesempatan kepada iblis. Berhenti. Ya. Kalau kita ingin terus melihat, mengecap kebaikan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Apalagi yang harus kita tinggalkan? Ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini juga dosa yang harus kita tinggalkan. Mencuri, ya, bukan hanya mencuri sapi, kambing, ya.
Korupsi kan mencuri, ya kan? Kita tidak kerja, lalu kita ambil uang yang banyak, padahal bukan hak kita. Kan kita mencuri. Kita tidak boleh lagi seperti itu. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Berhenti mengucapkan kata-kata yang kotor. Meso gitu ya. Kata-kata yang tidak benar. Kata-kata yang jahat. Harus kita tinggalkan. Perbuatan dosa, kebiasaan dosa harus kita tinggalkan. Agar kita dapat merasakan dan dapat melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Orang yang masih hidup dalam dosa, dia tidak tahu kebaikan Tuhan. Dia tidak pernah merasakan, dia tidak pernah dapat menikmati kebaikan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini rahasia yang pertama, tinggalkan dosa. Tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Berhenti dengan kebiasaan-kebiasaan dosa. Sehingga kita tetap dapat bersyukur karena kita pasti akan menikmati, mengalami, mengecap, melihat kebaikan Tuhan. Yang kedua, membuang dosa. Jangan menyimpan dosa, akui dosa, dan buang dosa. Ini kita bisa lihat dalam ayat yang ke-31. Ini bukan lagi perbuatan, tetapi dosa yang hidup di dalam kita, yang kita sembunyikan, yaitu kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Kan ada orang bisa kepahitan itu sambil tersenyum, bisa kan? Ada orang marah kepada seorang, dia bisa cipika-cipiki juga kan? Dia bisa seperti orang yang sangat baik begitu. Kita orang percaya akan sulit mengalami kebaikan Tuhan, akan sulit mengecap kebaikan Tuhan kalau kita masih menyimpan dosa-dosa itu. Karena itu kepahitan dibuang, kegeraman dibuang, kemarahan, pertikaian, fitnah dibuang. Itu yang seringkali masih bercokol dalam kehidupan kita sehingga kita tidak dapat melihat kebaikan Tuhan. Apalagi mau lihat kebaikan sesama ya. Orang yang kita benci itu biarpun dia sudah baik, kita akan lihat dia itu seperti orang yang jahat terus. Padahal dia sudah berbuat baik kepada kita. Nah itu harus diangkat dari dalam hati kita, dalam pikiran kita dan harus dibuang. Karena itulah yang menghalangi kita untuk melihat dan mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang terakhir adalah menjadi penurut Allah. Tadi membuang perbuatan dosa, kedua membuang dosa-dosa yang tanpa kita sadar tersimpan di dalam hati kita. Dan yang terakhir adalah menjadi penurut Allah. Itu terdapat dalam ayat yang ke-32 dalam pasal 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Jadilah penurut-penurut Allah. Penurut Allah itu seperti apa? Mari kita lihat ayat 32. Ini yang pertama. Menjadi penurut Allah itu adalah orang yang mengampuni seperti Allah dalam Kristus. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Perhatikan, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Inilah penurut Allah yang pertama. Mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Orang yang dapat mengampuni adalah orang yang telah mengalami pengampunan dari Tuhan. Orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan akan selalu dapat mengecap kebaikan Tuhan berikutnya. Dan akan selalu merasakan dan pasti akan berucap, wow, Tuhan itu baik. Ya. Tuhan itu luar biasa. Biarpun ada orang yang membenci dia akan tetap berkata Tuhan itu baik. Ada orang yang menjahati dia tetap berkata Tuhan itu baik. Apalagi orang yang minta maaf kepada dia harus bisa mengampuni. Saya melihat inilah orang yang menjadi penurut Tuhan. Memang seperti itu. Jadi kalau kita belum dapat mengampuni orang lain, sebenarnya kita belum dapat dikatakan penurut Tuhan. Kalau cuma bisa datang ibadah, bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu sih di luar juga bisa ya, lip service juga bisa.
bukan dari dalam hati juga bisa. Tapi mengampuni itu tidak mungkin dilakukan di luar hati. Dan itulah ukuran seorang yang menjadi penurut Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kan Tuhan juga berkata, kalau kita tidak mengampuni orang lain, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Maka mari kita menjadi penurut Tuhan. Dan kalau kita menjadi penurut Tuhan, bisa mengampuni orang lain, mampu mengampuni orang lain, kita adalah orang yang akan terus dapat mengecap dan terus dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang kedua, penurut Tuhan itu terdapat dalam ayat 2 pasal 5, yaitu hidup dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Ayat 2 dalam pasal 5, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus. Ini kan bicara penurut ya. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hidup dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13, tinggal ketiga hal ini, ya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Ya. Roma pasal 13 ayat 8 dan 10, kalau kita sudah mengasihi, maka kita sudah melakukan hukum Taurat dan semua kitab para nabi. Kasih itu yang terutama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka kasih itu menjadi ukuran. Seorang itu bisa disebut menjadi penurut Allah kalau dia sudah hidup dalam kasih. Kalau dia hidup cuma pakai aksesoris rohani, itu sih semua orang juga bisa, Bapak Ibu. Ya. Tapi yang menentukan itu adalah dia dapat mengampuni, dan yang kedua, dia tetap dapat mengasihi. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena betapa baiknya Tuhan itu bagi kita. Ternyata banyak sekali orang yang belum dapat merasakan dan melihat kebaikan Tuhan itu. Tuhan tidak pernah berubah. Sesungguhnya Tuhan itu selalu baik. Hanya masih ada yang belum merasakan kebaikannya. Karena belum mengenal dia. Karena belum memiliki persekutuan dengan dia. Dan karena perasaan mereka yang tumpul sehingga hidup dengan hawa nafsu. Mari kita mencari Tuhan. Belajar mengenal Tuhan dan meneladani Kristus. Pijakan kita agar kita segera dapat mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Buang perbuatan dan kebiasaan dosa. Buang semua dosa yang mungkin selama ini tanpa sadar tersimpan rapih di dalam hati dan hidup kita. Buang semuanya. Dan yang terakhir, jadilah penurut Allah yang mampu mengampuni dan yang mampu mengasihi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Mari kita berdoa. Berdasarkan firman-Mu ini Tuhan, kami ingin membuang semua penghalang di dalam hidup kami. Kami rindu mengenal Engkau. Kami rindu mengalami persekutuan dengan Engkau. Kami ingin Tuhan, kami rindu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, yaitu menjadi penurut-penurut Tuhan. Sucikan, kuduskanlah hidup kami, supaya kami layak mengecap dan melihat dengan jelas kebaikan Tuhan yang tiada taranya. Engkau memberikan matahari kepada orang benar dan kepada orang jahat. Dan Engkau juga memberikan hujan kepada orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Sesungguhnya Engkau baik dan Engkau mati bagi kami sesuai dengan firman-Mu dalam Roma pasal 5. Adalah ketika kami masih berdosa. Engkau mau menderita untuk kami ketika kami belum menjadi sahabat Allah. Kami masih menjadi seteru Allah. Oh Tuhan, terima kasih. Kalau sampai hari ini berdasarkan anugerah-Mu,
kami akhirnya dapat mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, aku rindu semua yang mendengar menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengalami, sungguh-sungguh dapat mengecap dan menikmati serta melihat dan menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga hidup kami adalah melimpah dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa, materaikan firman-Mu ini untuk kami semua. Pada kesempatan ini kami juga ingin bersyukur dan berdoa untuk mereka yang berulang tahun di dalam minggu ini. Kami bersyukur dan berdoa untuk Bapak Hendrawan Bibisono yang berulang tahun pada hari ini, tanggal 15 Agustus. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk mereka yang berulang tahun tanggal 16 Agustus, baik Saudara Moses Korano maupun Bapak Timotius Subendi. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Saudara Deon Christian yang berulang tahun tanggal 17. Juga Ibu Ruth Agustina Sinulingga yang berulang tahun tanggal 18. Juga bersyukur dan berdoa untuk Saudari Greti Lady Andrea yang berulang tahun tanggal 19. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Ibu Alicia Ferani Mulyoko yang berulang tahun tanggal 20. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk mereka juga yang berulang tahun tanggal 21 Agustus. Baik Bapak Karisma Giri, Bapak Muji Suyitno, anak Ernest Gabrio Christoph, dan juga Bapak Gerdi Vegatus Hamenda. Tuhan, dengan sukacita kami mengucap syukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami ini, dengan semua hamba-hamba-Mu, bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk umur panjang yang Tuhan berikan, kesempatan dalam kehidupan ini untuk menikmati segala kebaikan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa dalam surga, doaku Tuhan menyertai mereka di masa pandemi ini, baik yang ada di Indonesia maupun Ibu Ruth yang jauh dari kami. Kami berdoa Tuhan juga menyertai mereka semua, memberkati mereka sekalian, menjaga, melindungi, memelihara apa yang mereka kerjakan. Tuhan berkati anak-anak dalam pertumbuhannya, Tuhan juga berkati semua hamba-hamba-Mu dalam pekerjaannya, diberkati oleh Tuhan, dan mereka selalu menjadi berkat. Biarlah mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan, menjadi penurut-penurut Tuhan, sehingga mereka adalah orang-orang yang dapat mengecap dan melihat dengan jelas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami membawa saudara-saudara kami ini kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saya yakin kita semua pada pagi hari ini diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang sudah kita dengar. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama masukkan persembahan umum, persepuluhan, misi, diakonia dan ucapan syukur serta persembahan pembangunan dalam sebuah amplop kemudian diantarkan ke kantor sekretariat gereja. Yang kedua, melalui transfer ada 2 nomor rekening, bisa Bapak Ibu baca di layar Bapak Ibu sekalian, Bank BRI dan Bank Mandiri. Untuk yang persembahan umum di Bank BRI, kalau untuk persembahan pembangunan di Bank Mandiri. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, pada pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami kembali lagi dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Yafet Mandiangan MTH, yang sudah menegur kami, mengoreksi kami, bahkan sungguh-sungguh menyegarkan kami Bapa, untuk hidup lagi lebih dekat dengan Tuhan, agar kami sungguh-sungguh bisa mengecap, merasakan, dan melihat semua kebaikan Tuhan. Bahkan kami bisa menyaksikan kebaikan Tuhan kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan
untuk Pak Yafet di dalam pelayanannya Bapak, kiranya Engkau terus berkati hamba-Mu ini Bapak. Berikan semangat, sukacita, bahkan kesehatan untuk terus melayani Tuhan. Bapak yang baik, ini kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Mari Engkau berkati kami semua Bapak, berkati persembahan kami semua, berkati setiap pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Engkau berkati setiap majelis yang mengelola setiap persembahan kami, agar mengelola dengan sungguh-sungguh untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan persembahan kami. Amin. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Mari kita hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan. Hidup mengenal Tuhan agar kita bisa mengecap, merasakan dan melihat kebaikan Tuhan. Bahkan kita bisa menyaksikan setiap kebaikan Tuhan kepada sesama kita manusia. Baik Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian ini sambil menghantar kita untuk masuk dalam ibadah penutup. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Mari kita kembali dalam kehidupan kita dan kita terus setia melakukan firman Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Mari kita saat teduh mengucap syukur secara pribadi. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.